Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik, sebelumnya saya juga ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, langsung kita bahas informasi terbaru Persib Bandung. Karena ini hari Ahad atau hari Minggu, waktunya kita agak santai sedikit saja pembahasannya setelah kemarin disibukkan oleh rumors tentang kedatangan dua pemain anyar. Tapi kita juga masih menyisakan satu rumors lagi pemain ya bisa dibilang mungkin benar-benar terakhir jika memang jadi, tapi ya bisa jadi ya hanya rumor saja gitu ya. Ada satu pemain lokal yang memang diisukan gabung terakhir ke Persib Bandung, tapi nanti kita coba bahasnya. Sebelumnya ini ada beberapa pesan dari teman-teman Boboto juga yang memang sempat ramai di media sosial dan meminta saya untuk yang setidaknya menginfokan agar seluruh Boboto atau teman-teman supporter yang biasanya stadion atau yang datang ke stadion agar lebih rapih lagi, agar lebih teratur dan tidak rasis. Katanya kemarin ada kejadian memang di Jalak Harupat yang mana kan untuk supporter tim tamu memang sudah dilarang hadir gitu ya. Jadi ini juga sudah menjadi ketentuan dari awal, supporter tamu tidak boleh datang ketika timnya bertandang. Nah ini ketika pertandingan terakhir kemarin di Piala Presiden Persib Bandung melawan Persis Solo, ternyata masih terdapat beberapa kelompok supporter dari Persis Solo yang datang ke si Jalak Harupat, sehingga ketika selesai pertandingan ini sempat terjadi sedikit olok-mengolok gitu ya di luar stadion, yang mana memang saya juga tidak dikasih tahu siapa yang memulai atau ada pemicunya apa. Namun memang sebagai supporter kita juga tidak boleh sampai dengan rasis. Tapi punten pisan saya tidak menampilkan videonya di sini karena terlalu kasar gitu ya, terlalu mengundang amarah. Jadi memang teman-teman Boboto ini sambil dengan mengolok-olok supporter Persis Solo sambil mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu ya, atau kurang baik lah, dari kata-kata penyebutan binatang, lalu juga ada rasisnya itu bolehlah kita coba tampilkan. Maksudnya saya coba bacakan saja, setidaknya dari teman-teman supporter mengatakan hal yang Jawa gitu ya. Jadi ya walaupun Persis Solo memang berasal dari Jawa, ya kita juga ada suku Jawa juga sebetulnya, kan kita tinggal di Pulau Jawa gitu. Jadi ya sebetulnya rasisnya adalah kata-kata Jawa di sini. Jadi memang apa ya, harus diedukasi memang secara verbal gitu. Kalau memang ada kericuhan atau apa ya tidak membawa-bawa rasis gitu ya. Itu yang coba disampaikan oleh teman-teman yang memang ya kalau di media sosial saja tidak cukup. Jadi harus kita mengedukasi ke seluruh lapisan teman-teman supporter gitu. Jadi kalau yang memang buat teman-teman yang senior mungkin sudah mencoba mendamaikan, sudah mencoba apa ya, mengademkan suasana gitu. Namun ini kemungkinan oleh teman-teman yang ya masih sekolah atau mungkin setidaknya 20 tahun ke bawah gitu, ini sedikit apa ya, harus lebih sering diedukasi teman-teman, karena ini juga tidak, sepak bola bukan hanya permainan saja, tapi untuk tutur kata pun harus dijaga gitu ya, kurang lebih. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih rapi lagi, tidak ada kata-kata rasis, tidak ada saling olok-mengolok, hanya sebatas ketika pertandingan saja. Di luar pertandingan atau di luar jam kick off itu kalau bisa ya damai-damai saja gitu ya. Jadi biar tidak terjadi hal-hal yang kurang enak lah ketika kita bertandang nantinya atau bertamu ke tim lain, yaitu disambut baik juga gitu ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Dan untuk kabar selanjutnya, ini juga sebetulnya masih ada masalah Piala Presiden kemarin. Jadi masih ada Boboto yang memang ingin mengungkapkan unek-uneknya, dan memang ya kemarin juga sempat ricuh terutama oleh Panpel gitu. Jadi Panpel ini memang setidaknya
katanya sewenang-wenang katanya kepada Bobotoh, sehingga kemarin banyak yang kecewa di laga terakhir melawan Persis Solo. Jadi kemarin teman-teman Bobotoh yang datang duluan itu mau tiketnya beli di utara, mau beli di timur atau di selatan. Nah, ini semua dikumpulkan di Tribun Timur. Jadi disuruh masuk dulu ke timur gitu ya, ke Tribun Timur. Setelah timur penuh, nah ini yang punya tiket timur pun dipindahkan ke Tribun Selatan katanya. Nah, ini kan agak gimana gitu ya, bukan hanya di lalu lintas yang ada rekayasa Bobotoh pun ada di Sijalak Harupat kemarin katanya. Jadi setelah Tribun Timur penuh, walaupun yang punya tiket timur, belinya timur, tetap harus ke Tribun Selatan. Nah, utara ini lucunya ditutup tribunnya, jadi harus timur, selatan, dan VIP saja yang dibuka gitu ya. Jadi selatan dipindahin ke selatan semua. Setelah selatan tersebar, yang di selatan pun kan kalau datang duluan itu masuknya di timur ternyata teman-teman. Jadi kalau kita beli tiket selatan, akhirnya datang duluan nih gitu. Nah, itu dimasukin dulu ke Tribun Timur, setelah penuh baru yang dipindahkan ke selatan. Nah, di tengah-tengah barulah yang punya tiket utara atau sudah beli di utara ya baru ya kejadian kemarin gitu ya, turun ke samping lapangan dan pindah ke utara. Nah, ini juga sebetulnya tidak salah dan memang yang harus dibenahi atau dievaluasi terutama Panpel juga gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi. Inilah yang memang bibit-bibit setidaknya menjadi sesuatu yang gundah gulana buat Bobotoh gitu. Di antaranya Bobotoh harus tertib, tapi ya dari Panpelnya juga mungkin harus ditertibkan lah untuk hal-hal seperti ini gitu ya, karena ya kita juga harus belajar dari tragedi Kanjuruhan juga teman-teman gitu ya. Dan mungkin mengenai Piala Presiden ya, sekali lagi Bojan Hodak tidak menargetkan untuk piala apapun atau tidak menargetkan apapun di Piala Presiden, hanya untuk beruji coba. Sementara ya target aslinya adalah untuk Liga 1 dan juga untuk Piala Asia gitu ya, Champion Asia 2. Nah, ini kenapa banyak pemain baru yang mungkin tidak datangnya lebih awal ya, mulai dari tahap negosiasi, mulai dari tahap mungkin pengurusan dokumen dan lain sebagainya untuk pemain asing khususnya maupun pemain lokalnya gitu ya, apalagi sekarang untuk statusnya tim nasional. Jadi ya datangnya akhir-akhir. Jadi memang yang ditargetkan Piala Liga 1 dan juga Piala Champion Asia. Nah, ini nantinya kenapa untuk banyak pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang mahal dan juga eksklusif itu datangnya belakangan, ya itulah karena menjaga keeksklusifan itu gitu ya teman-teman, karena memang punya satu pride sendiri atau satu kejutan sendiri lah untuk Persib Bandung, sehingga mendatangkan pemain-pemain yang berlabel timnas ini belakangan. Kemarin kita kan sudah ada setidaknya Adam Ali, selalu akan menyusul mungkin Sadi Ramdhani gitu, karena sudah ada di Bandung dan katanya sudah ikut tes medis dan lain sebagainya. Lalu juga ya kalau memang benar ya, ada rumor terakhir ini juga ada back kanan yang memang kemarin sering dikeluhkan gitu ya oleh teman-teman Bobotoh, apakah memang benar atau tidak. Jadi back kanan ini ada Made Andika gitu ya kalau nggak salah. Jadi ya apakah memang akan benar menggantikan posisi siapa di bek kanan, sementara bek kanan kan Bojan Hodak sendiri mengatakan memang di situ sudah ada Hen, Kakang, dan juga pesaing baru yaitu Robi Darwis. Jadi ya apakah memang akan ditumpuk lagi di situ atau bagaimana. Namun ada dua kemungkinan kalau untuk Made Andika ini ya ada dua klub juga selain Persib Bandung, katanya Persita Tangerang juga tertarik. Jadi kalau condongnya ke Persib ya bisa jadi, kalau memang tidak ke Persib ya mungkin ke klub lain atau tetap stay di Bali United, karena Bali United pun masih mempunyai kontraknya sampai tahun depan gitu, sampai tahun 2025. Nah, apakah Persib akan bersedia untuk mengontrak pemain lagi atau menebus pemainnya? Ya
ya bisa jadi kalau pemain lokal ya teman-teman, kita ya lihat saja untuk kejadian dari Dimas Derajat, lalu dari Adam Alis, kalau jadi Sadil Ramdhani, lalu juga ya Made Andika ini. Jadi kalau untuk menebus sepertinya tidak masalah untuk Persib Bandung, dan rata-rata kalau untuk pemain yang didatangkan Persib Bandung sekarang khususnya lokal itu biasanya di atas 2 tahun untuk kontraknya, tapi kalau pemain asing minimal 1 tahun plus opsi perpanjangan biasanya gitu. Nah ini juga ya alasannya sangat logis ya teman-teman, kalau pemain asing itu bisa ya setidaknya bergantinya tuh cepat sekali, bahkan ya Beltrame saja kemarin dikontrak hanya 6 bulan, dan memang ya kalau diperpanjang sekian ya klub juga mungkin masih mikir-mikir lah gitu. Jadi ya sudahlah, untuk yang asing nggak apa-apa kalau memang kontrak 1 tahun plus perpanjangan, biar mereka bisa membuktikan juga. Tapi kalau pemain timnas apalagi lokal ini kan menjadi aset berharga juga untuk Persib Bandung, makanya diikatnya biasanya lebih dari 2 tahun, karena kalau bagus ya kan lumayan, kalau ada yang tertarik ya bisa nego-nego tipis gitu ya, dengan manajemen Persib Bandung. Baik, ini juga menjadi satu hal yang memang kita tunggu teman-teman, apakah seharusnya kalau memang Made Andika ini jadi ke Persib, kemarin seharusnya sudah datang juga di Bandung karena untuk ikut tes medis dan juga untuk kalau ada launching, nah ini harus di launching gitu ya tentunya. Tapi ya setidaknya kalau kemarin sudah kumpul semua, ini berbicara apa istilahnya tuh, kalau misalkan intermezzo saja lah, intermezzo ini saya dikirimin email teman-teman dari Mang Usep gitu yang mana kalau memang jadi sudah deal pemainnya sudah ada semua, tidak berubah lagi, kemungkinan ya musim depan strategi Bojan Hodak atau taktik Bojan Hodak yang akan digunakan akan saya coba bacakan teman-teman. Sakdap, ini biar saya tidak lupa. Nah ini saya dikirimin email, jadi kalau memang tidak ada perubahan dengan pemain yang sudah datang ke Bandung kemarin, termasuk yang dirumuskan yaitu Sadil Ramdhani, maka formasi Persib Bandung kemungkinan musim depan akan tetap untuk formasinya dengan formasi 4-2-3-1. Di posisi depan ini ada David Da Silva yang nantinya akan bergantian dengan Dimas Derajat, lalu di samping sayap kiri ada Ciro Alves, dan juga di situ bisa diisi oleh Melson Lima atau dengan Edo Febriansyah gitu ya, atau bisa juga Rian Kurnia. Nah untuk di sayap kanan ini kalau jadi ada Sadil Ramdhani, bisa juga Melson Lima di situ, Febri kalau memang sudah sembuh kembali, dan juga bisa Rian Kurnia. Lalu untuk di gelandang serang ini ada Tyron Delpino, lalu juga ada Beckham. Lalu juga di sini nantinya bisa Azikri juga, jadi ya bisa bergantian lah gitu ya. Jadi ya kalau untuk gelandang juga ada Klok di sini bisa bergantian dengan Kocijan. Itu untuk Dedi Kusnandar juga ada, dan Adam Alis di sini teman-teman. Jadi posisi gelandang ini memang agak sedikit mewah untuk Persib Bandung di musim depan. Jadi kalau untuk gelandang serangnya ada Tyron Delpino, lalu ada Beckham Putra, lalu untuk gelandang bertahannya juga ada Dedi, dan juga di situ dengan Kocijan bisa gantian dengan Klok, ada Adam Alis juga di situ ya, dan jangan lupa juga ada Rahmat Irianto. Lalu untuk di bek kirinya ada Rezaldi, dan juga memang bisa bergantian dengan Edo Febriansyah, dan jangan lupa ada Jalnando juga di situ. Lalu ada di samping kanan ini kalau memang jadi ada Made Andika, tapi sepertinya kemarin tidak ada di Bandung, jadi ya masih 50-50 apakah memang benar atau hanya sekedar rumors gitu ya. Tapi kalau memang tidak, kita lewat saja untuk Made Andikanya, sehingga hanya ada Hen Robi Darwis, dan juga ada Hen Robi Darwis, dan juga ada Kakang di situ ya yang akan bergantian di bek kanan. Dan untuk posisi backnya tentu ada Gustavo,
Gustavo dan Nick Kuipers, tentunya dibackingin oleh Victor Igbonevo dan juga ya Kang Juppe kalau memang memutuskan tetap menjadi pelatih, asisten pelatih dan pemain gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau memang Bojan Hodak menetapkan hanya 27 pemain, jika nantinya memang kuota pemain Persibnya tetap, ya kemungkinan ya bisa menjadi pemain dan asisten pelatih. Tapi kalau lebih dari 27 pemain, sepertinya harus milih salah satu. Apakah Kang Juppe ini ingin menjadi asisten seutuhnya atau bagaimana? Tapi ya sepertinya untuk 1 tahun atau 1 musim ini, Kang Juppe sepertinya akan bermain sebagai asisten pelatih dan pemain dulu. Baru musim depan, jika memang Bojan Hodak masih ada di Persib Bandung, kemungkinan akan seutuhnya menjadi asisten gitu ya. Dan terakhir, ini juga punten, kalau untuk Victor Igbonevo ini juga sudah saya infokan beberapa, mungkin udah lama banget, 1 bulan ke belakang lah. Jadi tidak akan dijual gitu ya kalau Igbonevo, karena untuk info terakhir ya ingin pensiun di Persib Bandung, sehingga ya tidak akan kemana-mana kalau untuk Igbonevo. Dan posisi terakhir untuk penjaga gawang juga di sini ada posisi pertamanya Mendoza dan yang kedua adalah Teja Pakualam. Selain itu ya mungkin yang satu diisukan mungkin Hengkang, lalu penggantinya adalah Seva. Jadi Seva ini menjadi kiper ketiga Persib Bandung gitu, yang mana ya memang sekarang lagi di tempat dulu gitu ya oleh Pasos, walaupun Pasos sekarang lagi izin dulu mengurus untuk lisensinya, karena ya mengejar sebelum Liga 1 dimulai lah. Mudah-mudahan Liga 1 dimulai, Pasos sudah kembali lagi ke sini gitu ya. Jadi kiper Persib Bandung masih bisa menimpa ilmu yang memang dikasih gitu dari Brazil langsung, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan, yang mana ya kalau rumor terakhir untuk Made Andika ini bisa jadi bisa tidak, karena kalau misalkan jadi ya harusnya kemarin gitu ya datang ke Bandung, karena ya segala sesuatunya sudah diurus kemarin, teman-teman. Tapi ya kita nggak tahu lah, Persib kan kadang suka membuat kejutan di akhir-akhir penutupan bursa transfer. Ya kita tunggu saja nanti, teman-teman. Dan ini juga terakhir banget, bahwa untuk value seorang pemain yang mana memilih Persib Bandung itu rata-rata karena Persib Bandung musim depan akan bermain di Liga Champion Asia. Jadi ya setidaknya ini yang sudah diungkapkan Dimas Sajat, lalu juga Adam Alis, dan terakhir Sadil Ramdhani pun jangan lupa, karena dia pemain timnas juga, dan memang levelnya ingin setidaknya dilihat bukan hanya di level lokal saja, dan Persib Bandung kemungkinan ya akan membawa level itu ke level Asia. Jadi ya kemungkinan gabung dengan Persib Bandung, dan banyak juga pemain timnas yang bisa sebetulnya dilobi oleh Persib, karena ya itu iming-imingnya bermain di Piala Champion Asia 2 gitu. Jadi ya cukup mudah sebetulnya, hanya saja ya kita nggak bicara budget lagi lah. Mungkin ini alasannya hemat-hemat di awal, namun dihambur-hambur di belakang gitu. Jadi ya kita tunggu kejutan apa yang akan diberikan Persib Bandung gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Selamat berakhir pekan, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.